kabar Pak Reki Sam Kakek? Senang sekali bisa kita berjumpa dan saya bisa menggiring Bapak di meja hijau. Bu, Tahun ini dipercaya sebagai Ketua Panitia HUT ke-123 ya Pak ya? pertama Ibu Winona, puji Tuhan saya dalam keadaan sehat dan baik, lalu dikasih amanah oleh pemerintah daerah sebagai Ketua Panitia HUT Kota Merauke yang ke-123 tahun. Iya, dan di edisi hari ini pas bertepatan sekali nih dengan Valentine ya. Dan suasana juga cukup mendukung di Halogen Hotel yang selalu mensupport bincang-bincang kami di meja hijau. Dan tentunya banyak hal yang kita bisa sharingkan untuk Ya, masyarakat di meja hijau. Oke Pak Reki, baik mungkin banyak sekali kegiatan-kegiatan dalam menyambut HUT Kota Merauke ke-123. Namun kita sadari juga bahwa menuju perkembangan Merauke yang lebih baik ini butuh proses. Mungkin ada kurangnya, ada lebihnya dari tata kelola pemerintahan begitu juga. ya benar. Ya, apalagi kita mau menuju lagi di pemerintahan yang baru. Mungkin sekedar refleksi juga ya Pak ya. Apa yang masih kurang di yang lama, ditingkatkan yang baru, yang sudah bagus di yang lama, semakin lebih bagus lagi Ya, di pemerintahan yang baru. Ini bincang-bincang kita di meja hijau ini ya bagian dari refleksi eh, perkembangan Kota Merauke yang kita cintai bersama ini. Dan tentunya Bapak sebagai anak asli dari Marin ini juga pasti punya sesuatu yang ingin disampaikan yang mana bisa menginspirasi dan memotivasi kita semua yang hidup, tinggal dan bekerja berkarya untuk tanah Malin Anim ini yang kita sangat cintai. Ya, silakan. ya. Pertama kita patut bersyukur kepada Tuhan, leluhur dan para penerus letak dasar pembangunan di Kabupaten Merauke. Yang kita ketahui yang dimulai pada tahun 1902 sampai dengan saat ini 2025. Ini Ya, proses panjang dalam pembangunan Kabupaten Merauke termasuk manusianya. Sehingga di tahun ini saya selaku ketua panitia coba diberi tanggung jawab, dan tanggung jawab itu sebagai anak negeri yang coba saya lakukan walaupun mungkin kalau dilihat sebagai ketua panitia, tetapi di situ ada maksud Tuhan bahwa sebagai anak Papua, sebagai anak negeri ini, sebagai generasi penerus pembangunan di Kabupaten Merauke harus bisa berbuat sesuatu walaupun itu sedikit. ya. Saat ini Bapak juga dipercaya sebagai Kepala Badan Perbatasan. Ya, puji Tuhan saya selaku Kepala Badan Pengelola Perbatasan Pengelola Kabupaten perbatasan ya. Merauke, Provinsi Papua Selatan. Sudah berapa lama Pak di perbatasan? Kalau dari tugas dalam jabatan di instansi Badan Pengelola Perbatasan itu pertama kali diberi amanah oleh waktu itu Pak Bupati Predikus Jebse selaku Mhm. sekretaris sekaligus merangkap kepala badan. Lalu di pemerintahan Bapak Romanus Meraka, beliau memberikan saya tanggung jawab sebagai kepala badan pengelola perbatasan yang fokusnya mengurus persoalan-persoalan perbatasan di 10 kecamatan atau distrik perbatasan, baik itu yang berbatasan langsung dengan Mhm. Papua Nugini maupun dengan Australia. Oh gitu. Oke baik, saya kira ini sangat menarik sekali kalau kita berbicara tentang Ya, perbatasan ya Pak Regi ya. Oke, namun sebelumnya kita akan bahas kembali dulu terkait dengan euforia menyambut ulang tahun Merauke ke-123. Namun sambil menikmati kopi cappuccino lagi. Iya. Oke, baik. Pak Reki, jadi dalam menyambut euforia ulang tahun Merauke ke-123 ini ya, tentu banyak sekali persiapan-persiapan, hal-hal yang memang
dilakukan oleh pemerintah dalam kepanitiaan ini yang tentunya juga bisa melibatkan atau telah melibatkan masyarakat banyak selama ini. Dan boleh dibilang sukses kemarin ya dalam Puji perayaan Tuhan. tersebut. Iya. Terkait dengan persiapan pelaksanaan hari ulang tahun Kota Merauke, saya selaku ketua sebenarnya tidak bekerja sendiri, tapi ada senior-senior yang dalam kepanitiaan yang notabene adalah kepala-kepala OPD yang memberikan support dan dukungan, sehingga mulai dari persiapan pembentukan panitia sampai dengan pembukaan kegiatan, bahkan dengan sampai penutupan acara ini boleh berjalan dengan baik. Tentunya sebagai ketua bagaimana melihat panitia ini bekerja, Iya. tentunya juga ada peranan saya di situ, bagaimana kesuksesan panitia ini baik intern dalam kepanitiaan dan kegiatan-kegiatan yang semua dilakukan oleh koordinator-koordinator seksi. Nah, itu semua berkat dukungan dari panitia. Lalu kita kembali ke bahwa Bapak Bupati, Pak Wakil Bupati, Bapak Sekda, Mhm. para asisten dan senior-senior dalam pemerintahan, termasuk semua pihak terkait dengan tokoh-tokoh masyarakat, mantan-mantan bupati, Semuanya eh, dari terlibat ya. keagamaan, dari sponsor, dari swasta, bagaimana terlibat bersama, sehingga persiapan ini dan pelaksanaan semua rangkaian kegiatan bisa berjalan dengan baik. Itu bukan karena saya, tetapi karena panitia dan seluruh masyarakat Merauke. Ya, kalau tidak salah nih temanya ada terkait dengan kolaborasi ya, Pak Riki. Ya, tema kita dalam HUT kali ini yaitu kolaborasi membangun Merauke yang berkelanjutan dalam keberagaman. Iya. Oke. Kalau boleh dilihat ya, masyarakat kemarin ini sangat welcome sekali terhadap semua yang datang di Kota Merauke, baik itu bekerja, belajar, berusaha, berdagang, seperti itu banyak sekali. Dan kalau boleh dibilang sekarang itu tingkat keberagamannya sangat tinggi. Bahkan hampir semua suku semua ada di Tanah Marin ini. Nah, kalau menurut Bapak sendiri bagaimana? Ini menjadi peluang atau juga bagian dari tantangan juga? Ya, pertama bahwa ketika kita mengambil judul kolaborasi membangun Merauke yang maju, sejahtera dan berkelanjutan dalam keberagaman, kita mengingat sejarah masa lalu bahwa Mhm. ketika orang Marin 1902 menerima eh, pemerintah Belanda, kalau kasarnya kita nenek moyang biasa bilang bahwa ketika mereka menerima kulit putih yang datang. Nah, di situ sebenarnya dimulai proses perbedaan atau dimulailah keberagaman itu. Sehingga kalau saya mendengar cerita bahwa ada kulit putih yang datang, ada orang yang datang mencari rempah-rempah, ada kelompok yang orang Buton yang mencari kopra dan burung kuning. Nah, disitulah proses keberagaman itu dimulai. Ketika Merauke ini masih hutan, orang Marin masih pada saat itu mungkin masih mengayau. Mhm. Kolaborasi itu yang terus dilakukan, sehingga hadirnya pemerintah, swasta, dan stakeholder yang membangun Merauke bersatu. Nah, memang kalau dilihat keberagaman ini merupakan sebuah kekuatan untuk membangun sebuah daerah atau kita membangun Merauke. Tetapi kita ingat bahwa bisa juga merupakan tantangan bagi masyarakat pribumi itu, khususnya kami orang Marin, Mhm. yang mulai dari Pondo sampai Tanjung Akos, dari Baidub sampai Tanjung Akos, atau dari Pondo sampai Digul. Jadi inilah tantangan-tantangan yang kita harus hadapi dalam sebuah perubahan pembangunan. Kita tidak bisa menghindar dari sebuah perubahan yang datang ini. Perubahan ini pada dasarnya ada dua, yaitu bersifat baik dan buruk. Nah, yang bersifat buruk ini yang merupakan tantangan bagi masyarakat Malin dan masyarakat Papua dan masyarakat Merauke dalam dinamika pembangunan. Oke. Kalau kehadiran
gereja Katolik juga ini sangat mempengaruhi uh, bagaimana peradaban di uh, masyarakat kita ya Pak ya. Nah sejauh ini peran-peran dari gereja juga terhadap perkembangan terutama dari masyarakat Marin sendiri seperti apa? Yang Ya, Bapak rasakan dan ya. ada di dalamnya. Kita juga perlu sebagai orang Marin, para leluhur dan orang tua kami juga perlu memberikan rasa hormat dan syukur juga kepada Tuhan, yaitu lewat uh, gereja, Kehadiran gereja. kehadiran gereja yang tentunya gereja ini hadir memberikan dorongan kekuatan bagi pertumbuhan manusia khususnya umat Katolik pada saat itu yaitu iman. Ada peranan gereja juga dari zaman yang terdahulu Mhm. sampai dengan sekarang. Tapi kita jujur juga dengan perkembangan saat ini, gereja memang punya peranan penting. Di sisi lain juga gereja perlu memperhatikan selain iman, tetapi pertumbuhan, kelangsungan, keberlanjutan hidup orang asli Malin, karena gereja juga yang mengawal pemerintah Belanda, lalu gereja dalam bentuk misi mengawal peradaban kehidupan orang Malin. Jadi dengan keberagaman, dengan kemajuan yang saat ini Merauke 123 tahun, gereja tidak boleh lepas tangan, selalu ada untuk membangun orang Marin lewat kolaborasi dengan pemerintah dan stakeholder lainnya. Kira-kira hal krusial apa yang, bidang apa yang harus gereja juga perhatikan terhadap perkembangan masyarakat Marin? Terutama menurut saya, dan ini mungkin menurut semua orang Marin atau orang Papua, gereja ini hadir sebagai pelindung dari masyarakat. Mhm. Hak-hak dasar hidup orang Marin atau orang Papua, gereja itu yang perlu diintervensi dan perlu membantu masyarakat Marin dan masyarakat Papua yang ada di Kabupaten Merauke, bahkan di Bovendigul, Asmat, Mapi. Ini peranan gereja sangat dibutuhkan. Ya. Karena kita tahu Merauke dulu baru sebagai induk waktu itu, gereja juga bekerja, misi bekerja sampai di Bovendigul, Asmat, Mapi. Sehingga perlu sekali kehadiran gereja. Tidak Ya. melupakan misi awal datang menginjakkan kaki di Iya. tanah Marin ini. Itu Iya. gereja Iya. punya visi tersendiri pada saat itu. Iya. Dan kita juga bisa merasakan ya lewat uh, misi-misi pendidikan Iya, di mana gereja situ juga hadir untuk membuka cakrawala dunia pendidikan terutama bagi masyarakat yang ada di uh, Tanah Malin Anim ini ya Pak ya, jejak-jejak seperti YPPK, yayasan-yayasan uh, Kristen juga, Katolik juga, ini kan juga punya peran yang sangat penting sekali untuk perkembangan sumber daya manusia. Mungkin sejak mereka ada di bumi anima ini kan Pak. ya. Kalau kita melihat sejarah ke belakang bahwa memang pendidikan di Kabupaten Merauke atau di selatan Papua ini itu diletakkan oleh misi, Mhm. lalu diikuti oleh pemerintah. Saya adalah salah satu produk Produk. dari sekolah SD YPPK Santo Antonius Wambi. Jadi itu sekolah Itu misi yang tahun ada di berapa tuh Pak? Di Wambi eh, waktu itu ya. Misi sudah ada di misi sana sudah saya. ada. Ya, ya, Jadi termasuk dari pihak Protestan. iya. Jadi mereka berada dalam dunia pendidikan, khususnya untuk Katolik di wilayah-wilayah di selatan Papua ini kan kita lihat itu sekolah-sekolah Katolik, bahkan SMA. Saya lihat, saya juga sebagai alumnus SMA John itu apa namanya, produk dari sekolah Katolik. Iya, berarti kalau kita Nah, menyadari hal itu penting, sebenarnya memperkuat peran-peran dari sekolah-sekolah ya seperti YPPK ini yang memang harus semakin lebih kuat lagi dan lebih berkembang lagi ya. ya, Iya Pak Regi. Artinya ya, kan sudah ada bukti nih, ya saya juga produk ya, YPPK, setuju. Bapak juga. Ya, Nah, harusnya semakin dengan berkembangnya Kota Merauke, peran-peran ini juga harus semakin menguat kan. Nah, sejauh ini bagaimana menurut Bapak? ya. Memang ada, menurut saya mungkin ada perbedaan
kalau dari segi pendidikan zaman persekolahan misi, kita tahu Semujon itu sekolah Katolik ya, kita lihat bahwa Bapak John, Bapak Romanus itu alumni Semujon, dan beberapa pejabat di selatan Papua ini, Asmat, Mapi, Bu Pendigul, itu lahir di rahim sekolah, baik itu sekolah Katolik maupun itu sekolah Protestan. Lalu sekarang hadirnya pemerintah, sekolah-sekolah pemerintah. Memang perbedaan tadi saya katakan bahwa zaman dulu itu guru-guru Katolik ketika saya di kampung itu guru-guru ada di tempat tugas. Kalau tidak salah gaji itu gaji dan jatah diambil di pastoran. Ya. Nah, sehingga pada zaman saya SD di kampung itu sekolahnya aktif, guru-gurunya ada. Tapi sekarang sekolah-sekolah Katolik mungkin juga termasuk sekolah-sekolah Protestan di pedalaman GPK ini mengalami kemunduran. Jangan kita melihat di kota saja, karena kota ini segala aktivitas keperluannya semua ada, tetapi kita lihat sekolah-sekolah baik itu Katolik, Protestan itu mungkin baik, tetapi coba kita lihat ke pedalaman yang dulunya menurut saya bagus, walaupun itu saya sekolah di dinding SD PPK itu dinding gaba-gaba dan atap, tapi sekolah itu berjalan. Itu peranan gereja Katolik mungkin pada saat itu lebih bagus. Nah, mungkin itu yang saya bisa katakan secara jujur. Jadi kalau dilihat dari peranan gereja dalam dunia pendidikan bagi orang asli Malin atau orang Papua di wilayah pedalaman, perlu kembali dengan strategi yang tepat seperti dulu. Mungkin ada hal yang perlu diperbaiki atau dibenahi oleh yayasan dalam pengelolaan pendidikan di pedalaman. Iya, ini kan tidak lepas dari campur tangan pemerintah juga ya, Pak ya, tentunya. Pemerintah jelas harus mendukung sekolah-sekolah swasta yang ada di pedalaman. Ini peranan pemerintah juga sangat penting. Tidak bisa yayasan atau persekolahan Katolik atau yayasan itu atau Protestan itu berdiri sendiri. Ya. Kalau terkait dengan bidang tugas Bapak sendiri tadi disampaikan di perbatasan-perbatasannya, itu di mana saja Pak? Terus ada sekolah-sekolah juga di perbatasan-perbatasan itu? Kalau terkait dengan tupoksi saya, Badan Pengelola Perbatasan itu bertanggung jawab kepada Bupati dan melakukan koordinasi ke pusat. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan di bawah naungan Departemen Dalam Negeri. Tugas-tugas saya sebagai Kepala Badan Pengelolaan pertama harus bagaimana memanage manajemen pegawai dan beberapa sarana pendukung yang ada. Lalu tugas yang lebih penting lagi itu sesuai dengan tupoksi bahwa harus pastikan wilayah perbatasan ini aman. Tentunya harus bersinergi dengan para satgas, TNI Polri yang ada di wilayah perbatasan. Karena kita lihat perbatasan kita memang terbuka, garis pantainya kurang lebih hampir 900. Ini sangat terbuka, tetapi dalam pengelolaan perbatasan kita harus bisa menyesuaikan dengan masyarakat yang ada di wilayah perbatasan. Karena perbatasan kita Indonesia Merauke dengan Papua Nugini atau Indonesia dengan PNJ ini sudah ada sejak sebelum pemerintah ada. Karena ada hubungan kekerabatan antara masyarakat hak ulayat juga Papua Nugini dengan masyarakat Kanum. Jadi antara hak ulayat orang PNJ ada di Indonesia dan juga masyarakat Kanum di wilayah PNJ. Sehingga benar-benar di wilayah perbatasan ini kita menyesuaikan dengan sosial budaya, tetapi tetap TNI Polri saya pikir tetap menegakkan kedaulatan di tapal batas. Jadi saya sifatnya koordinasi, mengurusi permasalahan perbatasan seperti pelintas batas yang melanggar aturan, baik itu di darat maupun di laut, termasuk sering sekali setiap tahun kejadian itu para nelayan kita, baik itu yang nelayan tradisional orang Papua maupun itu nelayan yang menggunakan kapal modern
saya katakanlah saudara-saudara dari Sulawesi seperti Ya. itu.